Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semua pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang menyaksikan tayangan Cakak-Cakak Macoa kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yang sangat menarik karena masalah ini sudah menjadi sangat tren di antara kita semua, yaitu olahraga. Olahraga ini saking trennya ya banyak sekali komunitas-komunitas yang senang berolahraga, membentuk kelompok-kelompoknya sendiri. Ya, bahkan industri olahraga itu berkembang sangat pesat. Orang-orang sudah banyak yang menjadikan olahraga sebagai mata pencaharian. Nah, tentu di sini umat ingin perlu diberikan penjelasan bagaimana tentang olahraga itu, sampai di mana batas-batasannya dalam tinjauan syariat. Nah, untuk membincang hal tersebut, Cakak-Cakak Macoa kali ini mengundang dua orang tamu. Yang pertama ada Ustaz Fajaruddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan yang kedua ada Presiden Patriot eh, Futsal Club atau Football Club, nanti diluruskan. Ada di sini Pak Presiden Alimuddin Pasokori. Assalamualaikum. Iya, baik. Jadi sudah hadir ini dua orang, yang satu praktisi, yang satu ustaz. Jadi kami berharap ya dari kreatif Jakarta Macoa berharap masyarakat atau siapa saja yang menonton tayangan ini bisa sedikit mendapat pencerahan. Baik, langsung saja kita bincang. Yang pertama kita ke Ustaz Fajar dulu, Ustaz. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Ustaz, yang saya katakan bahwa kita lihat fenomenanya sekarang ini memang olahraga itu menjadi suatu tren, bahkan menjadi industri yang sangat besar di mana orang mencari nafkah di dalamnya. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, bagaimana sebenarnya tinjauan syariat dalam olahraga sendiri itu, Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Jadi, olahraga ini adalah perkara yang sifatnya umum ya, muamalah. Hukum asal segala sesuatu yang sifatnya muamalah itu urusan keduniaan sebenarnya sesuatu yang dibolehkan ya, selama tidak ada perkara-perkara yang melanggar syariat di dalamnya. Secara umum seperti itu para ulama menetapkan kaidah dalam urusan-urusan muamalat. Tapi dia bisa menjadi perkara yang diharamkan ya, ketika terdapat hal-hal yang melanggar syariat di dalamnya. Itu kaidah. Kemudian juga bahkan dia bisa menjadi satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Ketika dia diniatkan untuk menguatkan kita dalam beribadah kepada Allah atau menjalankan satu di antara perintah atau anjuran Rasulullah SAW dalam urusan-urusan seperti itu. Nah, olahraga ini dalam beberapa keadaan dia bisa menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena urusan-urusan yang sifatnya mubah secara asal dia bisa menjadi ibadah ketika kita menjalankannya berdasarkan anjuran agama ini. Ya, dari Rasulullah SAW ataupun dari ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan hal itu. Ya, secara umum sebenarnya dia adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia secara umum sebagaimana kebutuhan kita kepada urusan-urusan lain dalam persoalan-persoalan dunia ini. Dia adalah kebutuhan jasad kita seperti makanan itu juga kebutuhan beristirahat, kebutuhan jasad kita. Demikian pula berolahraga dan Nabi SAW memberikan tuntunan dalam persoalan tersebut. Ya, bagaimana menganjurkan ya untuk kita mendidik anak-anak kita misalnya mempelajari beberapa bagian dari olahraga seperti memanah, berkuda, atau berenang. Dan juga Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk mempersiapkan diri ya dengan firman Allah SWT wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil haid. Jadi kita ini dalam kehidupan ini menghadapi ancaman-ancaman ya termasuk dalam sistem pertahanan dan ketahanan negara kita atau diri kita sendiri. Maka kita perlu untuk mempersiapkan hal-hal seperti itu. Dan di samping bahwa kebutuhan tubuh kita untuk dijaga kebugarannya sehingga dia bisa beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Salah satu kebutuhannya adalah untuk kita menjaga kebugaran itu melalui olahraga. Sehingga Olahraga. dia bisa menjadi ibadah kepada Allah SWT dan secara asal hukumnya boleh selama tidak ada perkara-perkara yang
haram di dalamnya atau melanggar syariat di dalamnya. Baik, Itu Ustaz. gambarannya. Berarti secara hukum pemirsa olahraga itu dibolehkan asalkan tidak melanggar syariat-syariat yang secara umum sudah dilarang di dalam Islam. Baik, selanjutnya kita akan berbincang dengan Presiden Patriot, Pak Presiden. Ini menarik ini, adanya hadirnya komunitas Patriot di Mamuju. Nah, sebenarnya bagaimana ini? Mungkin perlu diceritakan sedikit mengapa Patriot bisa berdiri, kira-kira apa latar belakangnya sehingga didirikan. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jadi sebenarnya Patriot didirikan itu tahun 2019, sudah 4 tahun berjalan. Awalnya ada sebelum Patriot, tapi kita tidak singgung ke sana. Motivasi dan latar belakang yang mau dibahas ini sehingga Patriot berdiri. Patriot didirikan atas dasar pemikiran adanya teman-teman yang ingin berolahraga tapi tidak memiliki wadah yang bisa diistilahkan profesinya ke sana. Artinya agak profesional tapi bukan profesional, tetap amatir ini. Jadi pada saat itu kita berpikir bagaimana untuk menyalurkan hobi berolahraga lebih spesifik ke futsal pada saat itu. Futsal selanjutnya berkembang ke bola dan alhamdulillah terakhir ini kita main mini soccer juga. Demikian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membangun sarana silaturahmi antara kader Wahadah Islamiyah dan masyarakat simpatisan, masyarakat di luar yang bergabung ke Patriot. Yang ketiga sekaligus menjadi media dakwah. Jadi kita di Patriot melakukan setiap pertemuan ada kultum, ya. Walaupun kadang tidak sampai 7 menit juga, tapi tetap disebut kultum karena sudah umum untuk itu. Ada tausiah untuk itu. Dulu awal-awal sering diisi Ustadz kita, Ustadz Fajar. Ustadz sekarang ini karena kesibukan beliau, tapi kita akan undang lagi ke depannya insya Allah. Menarik sekali ya. Jadi Patriot didirikan karena ingin menghimpun orang-orang yang ingin berolahraga tapi tidak dapat tempat atau belum punya wadah gitu ya. Nah begini, melihat tadi yang dikatakan Ustaz bahwa ada olahraga yang dilarang ya karena melanggar syariat. Nah, misalnya kalau dalam konteks Patriot ini, bagaimana Patriot mengedukasi anggotanya supaya misalnya dalam berolahraga itu tetap menjaga aturan syariat? Jadi ada beberapa hal positif di Patriot yang kita jalankan. Itu dasar pemikiran itu menjadi visi dan misi Patriot juga sebenarnya yang tertuang dalam visi dan misi. Kemudian di logo Patriot sendiri itu banyak makna di situ. Jadi kalau mau disebutkan semua sampai tengah malam ini tidak habis. Luar biasa. Intinya kalau main Patriot harus celananya tidak boleh lihat seluruh. Ya itu sudah jadi aturan di sana. Regulasi untuk itu pada saat masuk sudah disampaikan bahwa kita mengikuti syariat di sini semampu mungkin, jadi sebisa mungkin hal-hal yang dianggap sepele mungkin seperti menutup aurat untuk laki-laki kan orang anggap sepele itu, tapi sebenarnya sangat penting sebagai kita umat Islam, penting untuk itu. Kemudian tidak minum sambil berdiri, hal-hal sepele. Kan kalau orang main bola biasanya sambil lari sambil minum, capek. Tapi tidak bisa dilakukan di sana, tidak ditolerir, pasti akan ditegur karena kita sudah jadikan regulasi di sana itu. Jadi ini unik menurut saya, Patriot ini salah satu klub futsal yang berusaha menerapkan aturan-aturan syariat di dalam pertandingan-pertandingan yang mereka adakan seperti itu. Jadi ini sangat menarik. Saya kembali ke Ustaz nih. Seperti tadi Ustaz kan ini ada Romeo mengatakan kalau pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan yang didasari hobi yang mendatangkan uang. Nah, bagaimana kalau misalnya hobi saya adalah olahraga dan saya ingin menjadikan olahraga ini sebagai mata pencarian saya, Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ya, kembali lagi bahwa dalam urusan muamalah itu selama kita bisa menghindari
perkara-perkara yang dilakukan oleh syariat agama kita, maka itu luas ya bisa dilakukan. Nah, termasuk eh, bekerja dalam bidang olahraga, ya, ya kan itu kan bidang menghibur orang gitu ya. Ya. Dan itu ya selama dilakukan tanpa adanya unsur hal-hal yang berbau kemaksiatan atau diharamkan dalam syariat, maka saya pikir itu sesuatu yang boleh, atau bahkan sesuatu yang boleh untuk kita lakukan. Apalagi sekarang sudah sangat berkembang industri itu, banyak model-modelnya yang dahulu memang belum muncul ya. Secara umum seperti itu, secara umum bahwa ya, dan yang paling penting sebenarnya bagaimana kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada usaha-usaha kita ya. Karena Allah ingatkan misalnya dalam surah An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang atau mereka adalah orang-orang yang tidak terlalaikan oleh jual beli ya. Tijarah wala bai' ya, jual beli dan perdagangan dari mengingat Allah ya. Jadi asalnya bahwa usaha yang kita lakukan tidak melalaikan kita untuk bisa berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selalu kita jadikan patron dalam urusan-urusan kita, bagaimana menegakkan agama kita dengan baik pada diri kita, maka insya Allah kita akan selalu mendapatkan tuntunan lah ya, dalam menjalankan urusan-urusan kita ya. Karena kita selalu melihat atau memandang kepada rambu-rambu agama pada setiap aktivitas kita. Nah, secara umum bahwa pekerjaan sekarang sudah sangat banyak, dan intinya adalah bagaimana rambu-rambu syariat itu kita tegakkan, tidak menzalimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain, kemudian tidak melakukan penipuan misalnya, tidak ada unsur perjudian misalnya di dalamnya, dan tidak ada unsur maksiat dalam pekerjaan tersebut ya. Saya pikir itu adalah sesuatu yang menjadi standar dalam syariat kita dalam semua urusan pekerjaan. Artinya ini diperbolehkan sama hukumnya seperti jenis pekerjaan lain, yang penting tidak melanggar syariat. Nah, kita ke Pak Presiden nih. Pak Presiden, bagaimana Patriot ke depan ini? Apakah mau amatir saja sebatas hobi, atau mungkin ada pembinaan pengembangan ke arah profesional? Saya pernah mengajukan ketika ada musyawarah lalu itu, cuman di akhir jadi kurang diperhatikan barangkali. Saya sangat menginginkan ada revitalisasi di Patriot. Kita berusaha untuk itu, tapi bukan hal mudah untuk ini karena mungkin butuh biaya dan lain-lain, butuh juga sumber daya yang lebih daripada sekarang. Jadi kita butuhkan untuk itu. Jadi mungkin masih angan, tapi akan diupayakan ke depannya insya Allah ke arah profesional kalau bisa. Baik. Insya Allah. Yang menjadi hal menarik juga yang di masyarakat kita lihat bahwa kadang-kadang karena keterbatasan kaum perempuan, ya para ahwat-ahwat itu mereka sebenarnya ingin berolahraga seperti kebanyakan laki-laki, tapi menjadi soal kemudian mungkin terhalang oleh aturan-aturan soal aurat, Ustadz. Nah, ini kira-kira ada tips-tips tidak, Ustadz, untuk para akhwat yang ingin berolahraga, yang misalnya olahraga yang di luar rumah, ya, supaya dia tetap bisa menjaga komitmennya terhadap syariat ini, Ustadz. Kira-kira ada tips-tips bagaimana, Ustadz? Silakan. Iya. Jadi yang pertama, berolahraga dengan aman. Aman dari sisi kesehatan kita, keselamatan, dan aman tentu saja dari sisi penunaian syariat agama kita. Jadi banyak hal yang bisa, ketika kita punya keinginan dan punya komitmen terhadap syariat ini, kita akan temukan jalan-jalan atau cara-cara bagaimana berolahraga itu dengan aman, dengan cara yang kita maksudkan tadi. Kita bisa mengkhususkan tempat-tempat tertentu misalnya untuk para akhwat itu atau para wanita itu berolahraga tanpa harus menampakkan auratnya kepada khalayak, ya kan. Banyak model-model yang bisa dibuat. Setahu saya ada memang program bahkan senam ya yang diinisiasi ya, dilakukan ya secara khusus ya, hanya untuk muslimah saja, yang aman dari pandangan, yang aman dari bentuk-bentuk pelanggaran syariat dari aurat yang terbuka misalnya, dan hal yang semacam itu. Inovasi-inovasi bisa dilakukan untuk itu.
ya sekali lagi bahwa dengan porsi yang cukup, ya tentu saja tidak berlebihan. Dan menganggap bahwa olahraga ini adalah bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi dari tubuh kita. Banyak hal sebenarnya yang dahulu tidak lazim dilakukan dalam menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan kita dengan syariat ini, tapi kemudian bisa dianggap lazim karena sudah biasa dilakukan. Seperti misalnya pertemuan-pertemuan misalnya yang dilakukan dalam keadaan memisahkan misalnya laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam pernikahan misalnya, bagaimana mengatur sehingga bisa tetap dilakukan sesuai dengan syariat. Nah, kalau saja hal-hal yang sangat rumit seperti itu bisa kita kondisikan, dan tentu saja kalau misalnya berolahraga ini lebih bisa kita lakukan ya. Apalagi bisa kita lakukan secara sendirian, bisa juga secara bersama-sama. Yang terpenting adalah bagaimana komitmen kita terhadap syariat ini bisa kita kuatkan sehingga nanti akan ada metode-metode baru, cara-cara baru yang memudahkan kita untuk bisa tetap berolahraga dan tetap menjaga batasan-batasan itu. Iya, karena kan kita biasa lihat itu apa namanya, kalau untuk perempuan itu agak sulit Ustaz ya, karena kostum-kostum olahraga biasanya itu pendek untuk perempuan, jadi sangat sangat berat. Nah, Ya. kalau untuk laki-laki memang sedikit lebih ringan soal kostum karena eh, batasan aurat laki-laki memang lebih sedikit daripada aurat perempuan. Baik, selanjutnya ini saya kembali ke Pak Presiden nih. Nah, cerita-cerita tentang Patriot nih Pak Presiden. Sudah pernah ikut kompetisi tidak di luar-luar? Oh iya. Jadi sepanjang 4 tahun terakhir ini kita lebih banyak mengadakan kompetisi intern antara kita. Dibuatlah klub kecil di dalamnya, kemudian kita sendiri yang berkompetisi. Baru seingat saya baru sekali ikut kompetisi di luar. Ada prestasinya? Belum ada Belum ya, jadi belum. Patriot Dan masih memang tidak fokus ke sana, ya. belum fokus ke sana. Jadi memang fokusnya Patriot ini untuk teman-teman yang ingin bergabung itu sebatas melepas hobi berolahraga tanpa harus mengorbankan aturan-aturan syariat. Jadi kalau mau bergabung dengan Patriot nanti bisa hubungi Pak Presiden Patriot. Membuka anggota baru kan? Tetap dibuka. Tetap dibuka. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan langsung ya. Ya seperti itu. Mungkin saya sampaikan juga satu hal, biar jadi motivasi yang mau bergabung. Di kita itu rutin sekali adakan turnamen antar member. Insya Allah tanggal 1 besok kita akan pertandingan lagi mini soccer. Jadi teman-teman akan berlaga di sana untuk beberapa tim kecil di dalamnya, di dalam Patriot itu sendiri. Kemudian yang sempat ditanyakan tadi terlebih di depan tadi, bagaimana Patriot ke depannya? Sebenarnya saya berharap Patriot bisa jadi semacam sport center di wadah Islamiyah sini. Demikian. Baik. Jadi ini hal yang menarik ya. Jadi Patriot menjadi pemimpin di bidang olahraga ya di kalangan teman-teman semua. Baik, saya Patriot kira-kira buka cabang sepeda dan saya sudah pakai helm sepeda nih pemirsa. Kalau ada nanti Patriot cabang sepeda ya. Sebenarnya kita pernah dirikan kayak semacam sport center. Berarti pimpung ada dulu dibangun, kemudian bulu tangkis dimasukkan semua. Sepeda juga mau dibangun itu hari, tapi sebenarnya kita lihat yang minati lebih banyak itu ke bola. Baik, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ini Ustaz, tadi kan misalnya kaidah dasarnya ini Ustaz, bahwa olahraga itu pada dasarnya semuanya boleh. Dan disebutkan beberapa olahraga khusus yang memang yang menjadi perhatian oleh Rasulullah, misalnya memanah, berenang, berkuda. Nah ini saya penasaran Ustaz, mungkin juga pemirsa di rumah penasaran, ada tidak olahraga yang secara khusus disebutkan lagi sebagai olahraga yang terlarang? Ya. Jadi ada beberapa sebenarnya ya seperti permainan dadu misalnya, kan mungkin orang sebagian menganggap hal seperti itu adalah olahraga otak. Ya. Bahkan ada hadis yang berbicara tentang permainan catur kalau bisa dianggap sebagai olahraga. Ya dan secara umum sebenarnya olahraga kalau misalnya dia disusupi oleh urusan-urusan yang diharamkan, kan misalnya olahraga itu banyak diidentikan atau banyak diasosiasikan dengan
perjudian misalnya, Ya, ya. orang bertarung misalnya Piala Dunia, Heeh. mempertaruhkan apa dan apa itu kan eh, sebenarnya olahraganya mungkin bisa saja dia sesuatu yang mubah, tapi karena disusupi dengan hal-hal yang dalam syariat ini diharamkan, maka eh, seharusnya itu dihindari, itu tidak dilakukan. Jadi batasan-batasan syariat itu perlu dijaga dalam persoalan olahraga. Ada secara umum dia dibolehkan, tapi dalam beberapa kasus, dalam beberapa hal ada hal yang perlu untuk kita perhatikan agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Itu Ustaz ya. Ya, Jadi menurut sekalian, pada dasarnya memang ada beberapa olahraga yang kita anggap sebagai olahraga atau olahraga otak. Nah, itu ada dalil atau ada pembahasan ulama yang melarangnya. Nah, jadi kita mungkin sebaiknya menghindari ya daripada terjatuh pada diskusi boleh tidak dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau seandainya betul-betul tidak boleh seperti itu? Ya. Baik, karena ini kita sudah di penghujung waktu, jadi saya ingin ada apa namanya closing statement lah dari Ustaz tentang tema kita kali ini. Jadi selain kita bisa dapat kesegaran olahraga, mungkin kita bisa dapat pahala atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz closing statementnya. ya baik, terima kasih. Jadi sebenarnya tubuh kita, kesehatan kita itu adalah amanah dari Allah SWT untuk kita jaga. Dan menjaga kesehatan, menjaga kebugaran tubuh dalam sudut pandang itu sebagai bentuk syukur kepada Allah dan menjaga amanah. Itu memang seharusnya menuntut kita untuk melakukan upaya-upaya itu. Mulai dari menjaga makanan kita, menjaga istirahat kita. Termasuk mungkin olahraga. Dari sisi itulah kemudian olahraga ini bisa mendatangkan pahala bagi kita. Menjadi sebagai bentuk ibadah. Yakni ketika kita asosiasikan ibadah itu kepada bagian-bagian dari perintah Allah SWT. Kita yakini bahwa berolahraga misalnya bisa menjaga kebugaran kesehatan. Kebugaran kesehatan itu kita butuhkan untuk menguatkan kita beribadah kepada Allah. Tentu kualitas ibadah kita ketika kita sakit berbeda dengan kualitas kita beribadah kepada Allah ketika kita sehat. Ya. Jadi ketika kita menjaga kesehatan dan berolahraga dalam pendekatan itu, maka itu bisa menjadi satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak usah kita membatasi apa-apa yang sebenarnya tidak dibatasi oleh agama. Kita berhati-hati dalam perkara-perkara yang memang sudah jelas larangannya, tapi dalam perkara-perkara yang kelihatannya di situ ada percampuran ya dalam hal-hal yang berkaitan dengan keharaman dan kebolehan, maka kita reduksi, kita hilangkan hal-hal yang berupa keharaman itu, berupa kemaksiatan itu, dan kita ambil bagian baiknya. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang kelihatannya di sini bercampur, tidak perlu kita tinggalkan semuanya. Ya, karena sebagian wasilah-wasilah kehidupan ini memang sesuatu yang kita butuhkan. Jangan karena kita melihat adanya bagian-bagian yang mungkin diharamkan pada sebagian keadaan, ya kita menafikan seluruhnya. Ya, tidak. Jadi ibadah itu atau apa olahraga ini bagian dari Islam secara umum. Ya, bagaimana Nabi SAW misalnya kita sebutkan tadi menganjurkan untuk berolahraga dalam beberapa cabang. Nabi SAW misalnya pernah lomba lari dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu beliau lakukan, ya artinya bisa ya bahkan wanita ya dilibatkan dalam persoalan itu. Nabi SAW bergulat misalnya dan menganggap bela diri yang paling baik dari gulat itu. Kemudian juga Nabi SAW membawa istrinya misalnya melihat pertandingan pedang. Ya. Jadi ini hal yang sebenarnya bagian dari agama kita, cuma saja karena banyaknya ya pelanggaran-pelanggaran syariat dalam pelaksanaannya, sehingga sebagian orang mungkin di satu sisi menganggap ini sesuatu yang tidak boleh, ini antipati terhadap persoalan itu. Tapi di sisi lain ada juga yang justru mengabaikan, ya. Artinya berolahraga tapi mengabaikan semua persoalan-persoalan karena alasan itu hobi, itu kesenangan, itu hal yang ingin disalurkan. Maka ini harus kita kompromikan antara keduanya. Bahwa olahraga itu bukan sesuatu yang terlarang secara mutlak, tapi dalam hal-hal yang terdapat perkara-perkara pelanggaran syariat perlu untuk kita reduksi, sehingga kita bisa mendapatkan memang bagian dari olahraga itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, dan juga bahkan pahala bagi kita. Iya. Jadi artinya tidak jangan ditinggalkan sama sekali, karena olahraga juga adalah sebuah kebutuhan kita sepanjang kita bisa menjaga
adab-adab dan syariat-syariat yang telah dijaga. Baik pemirsa sekalian, kita sudah tiba di penghujung acara. Mudah-mudahan yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan hal ini bincang-bincang ini bisa dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan manfaat bagi semua orang yang menontonnya. Dan untuk teman-teman yang hobi sepak bola dan ingin bergabung dengan Patriot FC, bisa mendaftar dan menghubungi langsung Pak Presiden. Nanti kita akan cantumkan di bawah nomor kontak atau narah hubung yang bisa digunakan. Baik, sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih banyak telah menonton. Terima kasih banyak juga pada Ustaz yang bersedia datang dan Pak Presiden Patriot FC yang mudah-mudahan mendapat balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.